Maka disitulah kita wajib mengenali siapa rahasia diri kita ini yang sebenar-benarnya. Rupanya yang dikatakan sebenar diri itu adalah hayat, hidup. Siapa yang katakan yang hidup itu? Yang dikatakan hayat itu adalah nyawa. Siapa nyawa? Yang dikatakan nyawa itu adalah nafas. Nih, yang keluar masuk, yang turun naik itu. Napas juga sebutan Bapak Ibu. Siapa sebenarnya yang dikatakan napas itu? Yang dikatakan napas itu, itulah yang dikatakan namanya dengan ruh. Itu yang disebut namanya ruh. Siapa ruh itu sebenarnya? Makanya Allah katakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu rahasia aku, kata Allah. Tidaklah aku beri kamu pemahaman, pengetahuan tentang ruh, melainkan hanya sedikit, kata Allah. Sedikit itu maksudnya sedikit orang yang tahu, sedikit pula orang yang diberitahu. Jadi orang yang diberitahu tentang ruh itu orang yang sedikit yang Allah beritahukan kepada dirinya. Makanya ruh itu dikatakan rahasia Tuhan, rahasia Allah. Secara makna hakikat, artinya mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakanlah hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku itu. Kenapa ruh itu tiada lain adalah aku? Di mana jalannya, di mana pahamnya? Kenapa? Likulli syai'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin ruh itu dikatakan tiada lain adalah aku kalau tidak ada prosesnya, tidak ada sebabnya. Kita lihat prosesnya Bapak Ibu. Ya, bahwa ruh itu tiada lain adalah aku. Maksudnya sesungguhnya ruh itu adalah sifat Allah. Lihat, ruh ini itu adalah sifat Allah. Dalam kajian tauhid disebut namanya sifat ma'ani. Dalam kajian tauhid disebut namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7. Yang pertama adalah sama. Yang kedua adalah basar. Yang ketiga adalah kalam. Yang keempat ilmu. Yang kelima kudrat. Keenam iradat. Yang terakhir adalah hayat. Jadi ruh itu adalah sifatnya Allah. Sifat yang mana? Itu adalah sama. Sama. Sama itu artinya mendengar. Basar artinya melihat. Kalam artinya berkata. Ilmu artinya mengetahui. Kudrat artinya kuasa. Iradat artinya berkehendak. Hayat itu artinya hidup. Kalaulah sama itu artinya mendengar, lalu siapa sebenarnya yang mendengar itu? Sesungguhnya yang mendengar itu tiada lain adalah Allah. Kalaulah basar itu artinya melihat, siapa yang melihat itu? Yang melihat itu adalah Allah. Kalau kalam itu artinya berkata, siapa yang berkata itu? Yang berkata itu adalah Allah. Kalaulah ilmu itu artinya mengetahui, siapa sebenarnya mengetahui? Yang mengetahui itu adalah Allah. Kalaulah kudrat itu artinya kuasa, siapa sebenarnya kuasa? Yang kuasa itu adalah Allah. Kalaulah iradat itu artinya berkehendak, siapa sebenarnya berkehendak itu? Yang berkehendak itu adalah Allah. Kalaulah hayat itu artinya hidup, siapa sebenarnya yang hidup itu? Yang sebenarnya hidup itu adalah Allah. Maka disitulah dikatakan bahwa ruh itu adalah sifat Allah. Sifat Allah itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Siapa aku itu? Aku itulah yang dikatakan namanya Allah.
Apa kata Allah? Nih. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan yang bernama Allah. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, tidak ada yang awal, akhir, zahir dan batin, melainkan yang nyata dan yang wujud awal, akhir, zahir dan batin itu illa ana. Maka yang aku itulah yang dikatakan Rabbul Izzati yang bernama Allah. Ini yang bernama Allah, Ibu. Rupanya diri Bapak Ibu setelah ditilik, disilau-silau, rupanya diri yang sebenar diri itu tiada lain adalah Allah. Karena dialah yang wujud, dialah yang ada dan dialah yang nyata. Kalaulah yang sebenar diri, yang seakmal diri, yang sejati diri, diri sejati itu adalah Allah. Ya, apakah Bapak Ibu ini mengaku Allah? Apakah Bapak Ibu ini mengaku Tuhan? Apakah Bapak Ibu ini jadi Allah? Tidak. Kita tidak pernah mengaku Allah. Apalagi jadi Allah, jadi Fir'aun nanti. Kalau kita tidak mengaku Allah, tidak jadi Allah, lalu apa makna yang sebenarnya? Makna yang sebenarnya itu ilmu tauhid yang kita pelajari, ilmu ma'rifat yang kita pahami, bukan karena mengaku Allah, bukan karena kita jadi Allah, akan tetapi ilmu tauhid dan ma'rifat yang kita pelajari untuk mengenal dan memahami bahwa Allah sajalah yang ada semata-mata sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Kita nggak pernah ada. Jadi ilmu tauhid ini benar-benar ilmu memurnikan akan keesaan Allah. Bukan kita ingin jadi Allah. Bukan kita mengaku Allah, bukan kita merampok Allah. Tapi untuk memahami, mengenal bahwa diri kita tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah semata-mata. Maka disitulah Allah menjelaskan, Allahu la ilaha illahu. Allah yang wujud dan yang nyata, tidak ada yang wujud dan yang nyata illa huwa, melainkan hanya Dia semata-mata. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu, apapunlah namanya, apapun bentuk dan rupanya, halikun, hakikatnya nggak pernah ada. Kalaulah tiap segala sesuatu hakikatnya nggak pernah ada, lalu siapa yang pernah ada? Siapa yang benar-benar wujud? Illa wajahu, yang sebenar-benar ada dan wujud itu hanya zat semata-mata. Maka disinilah orang-orang arifin, orang-orang arif billah membukakan rahasia untuk mengenal Allah itu pada diri kita. Apa kata mereka dengan ungkapannya? Suhudul wahda fil kasrah. Nah, nih. Suhudul wahda fil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak. Pandang yang satu pada yang banyak. Itu maksudnya yang satu itu adalah Allah, yang banyak itu adalah sesuatu. Maknanya bahwa Allah lah yang wujud pada segala yang banyak ini. Allah lah yang wujud pada sisi alam ini. Kenapa Allah yang wujud pada sisi alam? Karena Dia cuma yang ada, selain daripada dirinya nggak pernah ada. Kalaulah selain dirinya tidak pernah ada, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau ada orang bertanya sama Bapak Ibu, Allah itu kan tidak berbentuk dan tidak berupa. Allah tidak pernah sama dengan sesuatu. Ketika Dia mengutarakan itu kepada kita, sebenarnya di dalam hatinya itu Dia telah memandang ada dua wujud. Ada Allah, ada alam, ada Allah, ada sesuatu. Padahal alam dan sesuatu nggak pernah ada, yang ada itu hanya Allah.
Jadi kalau Allah yang sebenar-benar ada, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu, karena sesuatu itu nggak pernah ada. Kalau tidak ada sesuatu, maka tidak ada pembanding daripada Allah itu. Jadi tidak ada pembandingnya. Jangan dibanding-bandingkan Allah dengan yang lain, karena yang lain nggak pernah ada. Kalaulah yang lain tidak pernah ada, itu maksudnya suhudul wahdah fil kasrah itu bahwa Allah lah yang wujud dan yang nyata pada segala sesuatu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, suhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Ya. Yang banyak itu adalah alam sesuatu, yang satu itu adalah Allah. Pandang yang banyak pada yang satu. Maksudnya bahwa sekalian alam, seisi alam, itulah nyatanya wujud Allah. Nah, sekalian alam, apapun bentuk dan rupanya, itulah nyatanya akan wujud diri Allah. Kenapa sekalian alam itu wujud nyatanya diri Allah? Karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka dia yang wujud pada segala sesuatu, dan segala sesuatu itulah nyatanya akan rupa diri Allah itu. Nah, yang terakhir, suhudul wahdah fil wahdah. Nah, pandang yang satu pada yang satu. Itu maksudnya pandang Allah yang tampak juga Allah. Makna yang sebenarnya Allah lah yang memandang dan menyaksikan akan wujud rupa dirinya sendiri. Inilah dalam bahasa tauhid, ya, segala sesuatu inilah yang disebut namanya, ya, secara bahasa tauhid, segala sesuatu itu yang disebut namanya ainullah atau disebut wujudullah. Nyatanya Allah atau wujudnya Allah. Dalam bahasa tasawuf, ya, tasawuf. Nah, maka segala sesuatu ini disebut namanya mir'atillah. Mir'atillah itu adalah cermin Allah, tempat memandang nyatanya akan rupa diri Allah. Nah, secara ilmu fikih atau ilmu syariat, maka disebut namanya hamba Allah, atau disebut namanya makhluk Allah, maka juga disebut namanya dengan alam. Ya. Jadi secara ilmu fikih, ilmu syariat, disebut namanya alam, disebut namanya makhluk, disebut namanya hamba Allah. Secara ilmu tasawuf, ilmu tarekat, disebut cermin Allah, tempat memandang nyatanya rupa Allah. Secara ilmu tauhid, dikatakanlah nyatanya Allah, wujudnya Allah. Secara ilmu ma'rifat, itu tiada lain adalah Allah. Disitulah Allah jelaskan, wa khalaqa Adam ka suratihi. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Bahwa dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa dirinya. Wa khalaqal insan, ala surati rahman. Dijadikan insan itu juga sesuai dengan rupa Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Ar-Rahman itu adalah Allah. Makanya kesempurnaan untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu sempurnalah pada diri Bapak Ibu ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat dan menyaksikan nyatanya wujud Allah yang terang dan yang nyata itu, pandangnya kepada insan. Siapa insan itu? Nah, ini kata Allah. Siapa insan ini? Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Al-insanu siri wa ana siruhu.
Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya insan. Makanya orang yang telah mampu mengenal akan rahasia dirinya, disitulah dia mengenal Allah, karena Allah sebenar-benarnya yang menjadi akan rahasia dirinya, Bapak Ibu. Barulah sempurna pengenalan diri kita kepada Allah. Jadi kalau sudah sempurna pengenalan diri kita kepada Allah, disitulah mudahnya kita itu mengingat Allah. Ya, contoh, nah, lihat, Ustadz ada sahabat, ya, namanya, ya, Pak Nur namanya, Bapak Ibu, Pak Nur. Walaupun namanya Ustadz kasih tahu sama Bapak Ibu Pak Nur, bisakah Bapak Ibu mengingat diri Pak Nur itu? Walaupun namanya sudah Ustadz sampaikan sama Bapak Ibu, bisa enggak Bapak Ibu mengingat dirinya Pak Nur itu? Tidak, ya. Nah, kedua, bisakah Bapak Ibu mengingat ayah bunda, anak cucu menantu, walaupun ayah bunda kita, anak cucu menantu kita tuh jauh dari sini sekarang? Bisa enggak mengingat? Apa sebabnya Bapak Ibu bisa mengingat ayah bunda? Sudah kenal, sudah berjumpa, sudah bertatap wajah. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa mengingat teman Ustadz namanya Pak Nur? Karena belum kenal, belum jumpa, dan belum bersua. Begitulah sebenarnya, kalau kita sudah kenal Allah, sudah berjumpa Allah, sudah menyaksikan Allah, dan sudah bertatap wajah dengan Allah, disitulah mudahnya kita mengingat Allah. Mengingat Allah itu maksudnya sadari sesadar-sadarnya bahwa dialah yang wujud ini. Mulai dari ujung rambut nih sampai ujung kaki, inilah yang disebut namanya wujudullah. Nah, lihat, kalian buat ini. Mulai dari ujung rambut ini sampai ujung kaki, ini yang disebut namanya wujudullah itu, atau disebut namanya ainullah, nyatanya Allah atau wujudnya Allah. Ya, sekarang kalau memang insan ini adalah wujudnya Allah, nyatanya Allah, lalu bagaimana pula kita memandang samanya Allah tuh? Nah, memandang samanya Allah itu pada insan, nyatalah pada telinganya. Untuk memandang basarnya Allah pada insan, diri Bapak Ibu ini wujudullah, itulah pada mata nih. Nah. Memandang kalamnya Allah pada Bapak Ibu insan ini, inilah pada mulut. Untuk memandang ilmunya Allah pada insan, itu pada akal. Untuk memandang kudratnya Allah pada insan, itulah pada kakinya, kaki tangannya, kudratnya. Nih. Nah. Untuk memandang iradatnya Allah pada insan, lihatlah pada hati. Kalau Bapak ada kehendak, Ibu ada keinginan, maka kehendak dan keinginan Bapak Ibu itu letaknya di hati, itulah iradat Allah tuh. Untuk memandang atau melihat hayatnya Allah pada insan, lihatlah pada napas yang turun naik melalui hidungnya, yang keluar masuk. Itu dia. Maka inilah yang disebut namanya wujudullah itu. Wujudnya Allah. Kalaulah insan ini katakan wujudnya Allah, wujud melihat sama basar kalam ilmu kuda iradatnya Allah, maka sempurnalah penglihatan Bapak Ibu untuk mengenal Allah sempurna pada diri. Inilah yang dikatakan oleh Allah, inna rabbaka ahata binnas. Inna rabbaka ahata binnas. Nah. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini, maksudnya Rabbmu itu, sesungguhnya aku ini telah meliputi akan diri setiap manusia ini. Jadi kalaulah Allah itu sudah meliputi akan diri setiap manusia, maka sempurnalah sebenarnya
akan nyatanya rupa Allah itu pada diri masing-masing. Inilah yang Ustaz katakan, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Apa maksudnya itu? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata? Ayahkah, ibukah, suamikah, isikah, anak cucu menantu. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itu maksudnya apa yang dipandang oleh mata pada ayah, ibu, suami, istri, anak cucu menantu. Itulah sebenarnya nyatanya akan rupa diri Allah. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang itu ayah ibu. Yang terpandang itu suami istri, anak cucu menantu. Padahal pandangan zohir memang terpandang ayah ibu. Pandangan zohir terpandang suami istri. Pandangan zohir terpandang anak cucu dan menantu. Pandangan zohir terpandang jamaah. Akan tetapi pandangan batin yang terpandang itu hanya Allah. Rupanya kalau Allah yang terpandang, maka sesungguhnya diri bapak ibu ini bentuk lain daripada rupa diriku. Bahwa dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah dirimu bentuk lain daripada rupa diriku, akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Nah, bisa bapak ibu memahami itu? Dirimu, ini bahasa kiasnya, dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah dirimu bentuk lain daripada rupa diriku, maka akulah sebenar-benarnya dirimu, dan dirimu itulah wujud nyatanya akan diriku. Jadi tidak terpandang yang lain lagi selain daripada Allah. Siapa yang terpandang yang lain selain pada Allah, itulah pandangan yang berdosa. Apa kata Rasul? Man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa dan mampu memandang dan melihat kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang dan melihat Allah yang sudah wujud dan yang nyata pada sesuatu, itulah pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu pandangan tidak bernilai ibadah. Pandangan yang berdosa itu pandangannya tidak berfaedah. Itulah pandangan yang berdosa. Jadi pandangan yang bernilai ibadah, pandangan yang tidak berdosa adalah pandangan yang mampu memandang Allah pada segala yang wujud, dan segala yang wujud itulah nyatanya akan diri Allah itu. Akan tetapi sempurnanya memandang Allah pada segala yang wujud, sempurna pada diri insan, pada diri masing-masing. Walaupun Ustadz mengatakan pada diri masing-masing, tapi ingat, diri masing-masing bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri masing-masing itulah nyatanya akan diri Allah. Rupanya Bapak Ibu ndak orang sebenarnya. Lihat ya. Walaupun orang mengatakan kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun manusia mengatakan kita ini manusia, akan tetapi manusianya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun orang mengatakan kita ini insan, insannya kita bukanlah kenyataan diri kita. Kalaupun orang mengatakan kita punya diri, akan tetapi diri kita ini bukanlah kenyataan diri kita. Kalaulah diri kita bukanlah nyatanya diri kita, orang bukanlah nyatanya diri kita, manusia bukanlah nyatanya diri kita, insan bukanlah nyatanya diri kita, lalu siapa sebenar-benarnya yang dikatakan diri, yang dikatakan manusia, yang dikatakan insan, yang dikatakan orang itu? Itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Kenapa? Karena dialah yang sempurna, meliputi segala sesuatu, akan tetapi kesempurnaan Allah meliputi segala sesuatu, sempurnalah pada diri insan itu. Maka disinilah kita mesti mampu memahami. Kalau kita ingin sempurna mengenal Allah, jalan yang paling mudah itu dua hal saja Bapak Ibu. Usah antarkan kajinya malam ini Bapak Ibu.
Ini udah kaji ini. Tapi kita naikkan ke atas. Dua hal yang Bapak Ibu pahami. Kalau kita ingin sempurna mengenal Allah itu, pertama, kenali yang pertama kali diciptakan Allah. Yang kedua, kenali pula apa asal kejadian segala yang ada ini.